Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita tiba pada bagian terakhir tentang Yusuf di Kejadian 50. Itu seluruh pasal boleh dibaca. Judulnya Tanggapan Yusuf atas kematian ayahnya Yakub. Mengenai Yakub, ayah Yusuf merupakan hal yang sangat bernilai mulia. Kalau mereka menangisi dia atau Yusuf yang menangisi Yakub, itu luar biasa. Karena ditinggalkan seorang kepala keluarga yang sangat dihormati, yang dapat mempersatukan seluruh anak-anaknya. Yang pertama, sebagai orang percaya akan besarnya kasih Tuhan bagi kita, maka sepatutnya kita belajar dari peristiwa yang sangat berharga ini. Kejadian 50 ayat 1 sampai ke 14. Yang kedua, duka cita yang sungguh-sungguh yang Yusuf lakukan bukan sekadar bersedih, tetapi Yusuf menangis dan memasuki masa berkabung yang cukup lama. Selama 70 hari dan kemudian beberapa minggu lagi ketika Yusuf menguburkan Yakub di tanah Kanaan. Kejadian 50 ayat 1 sampai 4 dan ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Yang ketiga, hal yang sangat wajar dan tidak ada salahnya untuk berduka cita yang cukup lama, kita lakukan untuk seseorang yang begitu akrab, sangat dekat dengan kita. Luar biasa. Tadi keberapa tadi? Ketiga ya. Keempat, persiapan yang benar dan layak dipersiapkan untuk penguburan ayahnya. Yusuf ingin menghormati ayahnya dengan cara yang istimewa. Kejadian 50 ayat 2. Yang kelima, menggenapi permintaan-permintaan terakhirnya. Yusuf sungguh-sungguh menghormati janji-janji yang telah dibuat kepada ayahnya, berlandaskan iman dan kasih akan Allah terhadap orang yang dikasihi meninggal dunia. Kejadian 50 ayat 5, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Keenam, kesaksian yang setia dari Yusuf sesuai iman dalam janji-janji firman-Nya dengan membawa ayahnya kembali ke Kanaan yang dijanjikan dan menguburnya di kuburan Abraham, Ishak dan yang lainnya di Makpela. Kejadian 23 ayat 17 sampai 20. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13, ayat 18, juga Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Kiranya apa yang dilakukan Yusuf cukup menjadi contoh juga bagi kita yang dengan mengasihi sanak saudara dan keluarga kita. Jadi tidak ada satu kebencian. Anak dan orang tua hendaknya bersatu. Kalau ada salah, mari kita saling minta ampun, memaafkan. Yang ketujuh, yang terakhir, kematian membawa rekonsiliasi antara sesama saudara-saudaranya Yusuf. Ketika Yakub mati, itu terjadi rekonsiliasi. Sekaligus menggenapi mimpinya ketika mereka datang sujud menyembah di depannya. Luar biasa. Bagi kita yang meyakini atau memiliki mimpi atau visinya Tuhan, tetap setia walaupun disalah mengerti keluarga atau orang-orang yang lain. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, oh, ku tak gentar. Amin. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kematian bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus hanya tidur sebentar dan kita buka mata untuk ketemu Bapa di surga. Jadi tidak usah bersedih. Bersedih harus, tetapi tidak berlama-lama. Yusuf melakukan ini dengan satu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.